Semangat pagi di hari Rabu, 10 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, ngalap berkah menjadi tema perenungan Sabda hari ini. Ngalap berkah terdiri dari dua kata, yang pertama ngalap dan yang kedua adalah berkah. Yang pertama, kata ngalap berasal dari kata alap, yang berarti mengambil atau menjolok buah di tempat yang tinggi. Dalam hal ini kita bisa menginterpretasikan ngalap adalah suatu usaha, suatu perbuatan yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan buah yang berada pada tempat yang tinggi adalah suatu keinginan atau suatu harapan, cita-cita yang mestinya terjadi di dalam kehidupan manusia karena itu dianggap baik. Kata yang kedua, berkah, berarti karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dengan demikian, ngalap berkah berarti suatu kegiatan, usaha manusia di dalam mencari manfaat, mencari kebaikan, dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan manusia, dan itu hanya berasal dari Tuhan sebagai sumbernya. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang banyak yang sedang ngalap berkah dari Yesus. Kesaksian Injil Markus pasal yang ketiga ayat 7 sampai 12. Demikian kesaksian Markus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka terjatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikian kesaksian Injil Markus. Anggota keluarga Allah, sebelum kita melanjutkan perenungan sabda tentang ngalap berkah hari ini,
Terlebih dahulu kita akan mendengarkan dan memperhatikan tembang Gambo berikut. Sekar Gambo ping catoan kang cinatur pola kang kalontor tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluar saka tutur kapada pandati awan sekar Gambo ping catoan kang cinatur pola kang kalantor tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluar saka tutur kapada pandati awan. Anggota keluarga Allah, tembang Gambo tadi berisi tentang pengajaran bahwa ada perilaku manusia yang kebablasan dan bisa terjatuh pada penderitaan dan hal yang buruk ketika tidak ada yang mengingatkan. Ada perilaku kebablasan dari orang-orang yang sedang ngalap berkah kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sedang sakit, pengen mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Saking banyaknya orang, mereka berdesak-desakan. Kita bisa membayangkan bahwa orang sakit pasti pengen segera untuk mendapatkan kesembuhan. Sehingga sangat dimungkinkan mereka berebut agar mendapatkan kesembuhan terlebih dahulu. Anggota keluarga Allah, berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang saya rasakan di klinik suatu rumah sakit saja yang sudah memakai nomor antrian, seringkali masih ada pasien atau keluarga pasien yang mencoba mempengaruhi perawat yang memanggil antrian agar didahulukan, minta untuk didahulukan, tidak sesuai dengan antrian. Karena bersegera pengen mendapatkan perawatan dan kesembuhan. Padahal orang yang datang kepada Yesus untuk ngalap berkah dalam bacaan kita datang dengan dadakan dari berbagai daerah. Dengan demikian sangat dimungkinkan mereka juga saling sikut, saling menjaga. Dalam hal ini hilanglah kepedulian antar manusia, gegara ngalap berkah. Anggota keluarga Allah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan ngalap berkah. Apalagi kalau yang dialap berkah dari Tuhan, Sang Penguasa kehidupan. Namun, menjadi keliru ketika ngalap berkah dengan cara saling berebut, saling menjatuhkan, saling sikut kanan kiri dan lain sebagainya. Maka Yesus pun memerintahkan kepada para murid untuk menyediakan perahu agar tidak terhimpit oleh mereka yang sedang ngalap berkah kepadanya. Ayat 9 menjadi catatan bagi kita. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Hal ini tentu bukan berpengertian Tuhan tidak mau lagi memberikan berkat-Nya. Tuhan
jengkel kepada orang-orang yang selalu ngalap berkah kepadanya, tidak. Namun ada hal yang perlu kita pelajari, bahwa ngalap berkah dari Tuhan memerlukan tatanan. Ngalap berkah dari Tuhan memerlukan aturan. Anggota keluarga Allah, memang ngalap berkah harus dimulai dengan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber berkat dan sumber kehidupan bagi manusia dan semua makhluk di muka bumi ini. Tetapi ternyata tidak cukup kalau hanya pengakuan yang demikian. Pengakuan bahwa Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber kehidupan harus dilanjutkan dengan hidup saling peduli, hidup saling memperhatikan. Bukannya hidup saling berebut dan saling sikut sana sini. Hal demikian hanya bisa terjadi jika pengakuan bahwa kuasa Tuhan yang memberikan berkat tidak akan pernah habis. Kuasa Tuhan di dalam memberikan berkat terus-menerus berjalan di dalam kehidupan. Anggota keluarga Allah, bukankah orang berebut biasanya diawali dari perasaan diri, rasa khawatir kalau tidak kebahagiaan. Rasa khawatir ini berarti hilangnya keyakinan bahwa kuasa Tuhan yang memberikan berkat itu sebenarnya tidak pernah habis, tidak pernah berhenti di dalam keadaan apapun. Orang saling sikut terjadi karena nafsu serakah, ingin menguasai sendiri berkah yang diberikan oleh Allah. Nafsu serakah ini menghilangkan kesadaran diri bahwa manusia berada dalam kendali Allah. Manusia merasa lebih berkuasa daripada Allah, sang sumber berkah. Nafsu serakah ini salah, karena hanya menunjukkan manusia yang ingin menguasai Allah. Anggota keluarga Allah, keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberi berkah, dan kesadaran bahwa manusia selalu berada di bawah kendali Allah sebenarnya tetap bisa diolah. Syaratnya adalah memperkuat kesadaran diri sebagai makhluk ciptaan Allah dan bersedia untuk selalu belajar untuk peka. Roh jahat pun sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita tentang siapa anak Allah itu. Ayat 11 memberikan catatan kepada kita demikian. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Itu berpengertian bahwa sebenarnya roh-roh jahat itu sudah memberitahukan kuasa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menghapuskan dosa kita. Dialah anak Allah, dialah penguasa kehidupan, dialah sumber berkah yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan manusia. Anggota keluarga Allah, mari bersama-sama ngalap berkain Allah dengan keyakinan Allah tidak pernah berhenti memberikan berkah, disertai dengan kesadaran diri bahwa manusia selalu berada di bawah kendali Allah. Apapun masalah yang sedang mewabah, bencana dan bahaya yang sedang mengarah, anggota keluarga Allah dimampukan ngalap berkah dengan terarah sesuai dengan firman dan kehendak Allah.
Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur karena kita diperkenankan untuk tetap ngalap berkahing Allah. Bahkan kita pun diberi petunjuk peringatan agar kita tidak salah di dalam melangkah ngalap berkah. Dan kita benar-benar menjadi anggota keluarga Allah yang sejati. Bersukacita menanggapi Sabda hari ini, kita melantunkan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 129, Tansah Bingah. Yas kita sestura harjo sinung kabagyan nyoto dene ala kang kuwasa nganggep putra mring kita para tansah bunga-bunga eti nunggelan Allah sarta ngambataning pepadang kang tukeng kasampurna yang mo agung reksa kita nuwalken sing pepaya senyosong nipuring kriya nyantosaken pracaya para tansah bunga-bunga weti nunggelan Allah sarta ngambataning pepadang kang tukeng kasampurna yen kita nyingkur pangeran neng ati wasumelang ing yen sumuyut pring Allah dinuwukening berkah para tansah bunga-bunga weti nunggelan Allah sarta ngambataning pepadang kang tukeng kasampurna yuk kita mersedyakti atre asem ring Gusti Roh Suci melani kita lawan panggrehing dosa para tansah bunga-bunga weti nunggelan Allah sarta ngambataning pepadang kang tukeng kasampurna. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi Allah, sumber berkat bagi kehidupan kami, yang memperkenankan kami untuk selalu ngalap berkah dari Allah. Bahkan Engkau memberikan arah agar kami tidak salah di dalam ngalap berkah. Kami meyakini Engkau tidak pernah berhenti memberikan berkah. Kami meyakini bahwa kami tetap dalam kendali Allah. Engkau berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kami. Aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan kami seutuhnya di dalam tangan kasih, kuasa, dan kendali Allah saja. Untuk itu perkenankan kami mohon penyertaan dan bimbingan tangan kasih kuasa Tuhan. Arahan dari Tuhan boleh kami jalani, sebagai bagian kami boleh ngalap dan menemukan berkah dari Allah. Tatkala bagian kami, anggota keluarga Allah, mengalami kelemahan ragawi,
dengan berbagai sakit penyakit yang ada, baik sakit penyakit sesaat yang sedang kami rasakan, sakit penyakit yang menaun yang sudah ada dalam tubuh kami, ataupun sakit penyakit dampak pandemi COVID saat ini. Kami tetap mengandalkan Allah sebagai sumber berkah kami. Tatkala ada bagian dari kami anggota keluarga Allah yang sedang merasakan bencana yang Engkau perkenankan terjadi dalam kehidupan, baik banjir, gempa bumi, dan bencana-bencana lain yang terjadi, kasih kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau tetap menjadi sumber berkah bagi kami. Mengajak dan menolong anak-anak kami di dalam belajar merasakan kasih dan berkat-Mu yang tiada pernah henti. Engkau pun memampukan anak-anak kami merasakan kuasa-Mu. Dengan demikian, dalam suasana pandemi, sekalipun mereka harus belajar dengan cara belajar jarak jauh, Tuhan pun tetap berkuasa. Ada kesulitan-kesulitan, tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber berkah di dalam kehidupan. Sekarang kami juga tetap menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam segala kondisi dan keadaan, kekuatan, kebijaksanaan selalu Engkau tambahkan. Bekerja sama dengan semua komponen bangsa, bahu-membahu membangun kehidupan menggapai damai sejahtera Tuhan. Tuhan menolong seutuhnya. Para medis di dalam menjalani aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Biarlah kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan semuanya. Kami juga berdoa untuk masyarakat di dalam menjalani kehidupan bersama. Bolehlah saling menolong, saling menghormati, bahkan saling mendukung dengan segala keadaan. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami. Dosa kesalahan wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Gereja-gereja Tuhan di dalam membangun kehidupan untuk semakin merasakan kasih kuasa dan berkat Allah. Menemukan kehidupan yang sejati. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan tetap mengalap berkah dari Allah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Allah. Memerintahkan berkat-Nya lewat Musa dan kita terima bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.